Halo semuanya, hari ini kita akan membahas apakah orang yang ikut gym itu perlu konsumsi banyak protein. Tapi sebelum membahas masalah ini, kita harus tahu dulu ya dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah tubuh kita memang perlu banyak protein? Dan pertanyaan kedua adalah, apakah fungsi protein bagi tubuh kita? Jadi setelah tahu dua pertanyaan ini, maka kita akan tahu apakah orang yang ikut gym itu perlu konsumsi banyak protein. Jadi kita bahas dulu ya pertanyaan yang pertama. Kita tahu di dalam tubuh kita kandungan terbanyak adalah air dan sekitar 70%. Dan yang kedua paling banyak adalah protein sekitar 17%. Jadi sebenarnya tubuh kita itu perlu banyak protein untuk kehidupan kita. Tapi walaupun sebenarnya tubuh kita perlu banyak protein, kita juga butuh satu standar hitungan agar protein harian yang kita konsumsi itu tidak terlalu banyak maupun tidak terlalu sedikit. Jadi cara hitungnya adalah begini ya. Untuk orang normal, setiap 1 kg berat badan kita butuh 1 sampai 1,5 gram protein setiap hari. Untuk orang yang hobinya olahraga maupun gym, setiap kilogram berat badan kita butuh 1,5 sampai 2 gram protein setiap hari. Dan untuk atlet maupun binaraga, setiap kilo berat badan kita perlu 2 sampai 2,5 gram protein setiap harinya. Contohnya begini ya, untuk orang normal yang berat badannya 60 kg, protein setiap hari yang dia butuhkan adalah 60 sampai 90 gram. Dan untuk orang yang hobinya olahraga, protein yang dia butuhkan adalah sekitar 90 sampai 120 gram setiap harinya. Dan yang perlu diingat adalah itu hanya untuk orang yang berat badannya 60 kg saja. Tapi walaupun sebenarnya tubuh kita itu butuh banyak protein, kita juga tidak disarankan untuk mengkonsumsi protein 3 sampai 4 gram setiap kilo berat badan kita. Alasannya adalah selain tidak ada manfaat bagi tubuh kita, protein yang terlalu banyak juga bisa merusak tubuh kita. Kecuali kita memakai obat-obatan ya. Karena saat masuk ke tubuh kita, protein akan diubah menjadi asam amino dan proses ini bisa memberatkan kerja ginjal kita. Jadi kita disarankan untuk meminum banyak air putih saat mengkonsumsi banyak protein. Karena hal ini bisa meringankan kerja ginjal kita. Dan orang yang punya masalah penyakit ginjal juga disarankan untuk membatasi konsumsi protein harian mereka. Oke, setelah kita tahu sebenarnya tubuh kita itu butuh banyak protein, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah fungsi protein bagi tubuh kita? Fungsi pertama adalah pembentukan otot. Kita harus tahu ya, protein adalah bahan baku utama untuk pembentukan otot kita. Fungsi kedua adalah pembentukan hormon. Contohnya adalah mengatur gula darah kita. Fungsi ketiga dari protein bagi tubuh kita adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kita. Fungsi keempat dari protein adalah membentuk antibodi agar tubuh kita tidak gampang terserang penyakit. Fungsi kelima adalah membangun dan memperbaiki jaringan tubuh kita. Contohnya begini ya, kalau misalnya tubuh kita kekurangan protein, maka luka kita juga akan susah sembuh. Oke, ini adalah beberapa fungsi protein untuk tubuh kita. Sebenarnya fungsi protein untuk tubuh kita itu masih banyak lagi, tapi kita tidak bisa membahas semuanya ya. Karena kalau misalnya kita bahas semuanya, maka video kita akan terlalu panjang. Jadi di sini kita cuma kasih beberapa contoh saja. Oke, setelah kita tahu fungsi protein bagi tubuh kita itu sebenarnya banyak. Tapi kita harus tahu satu hal ya. Dalam proses pembentukan protein menjadi asam amino itu, dia butuh banyak kalsium. Jadi kalau misalnya kita konsumsi kalsiumnya kurang, maka tulang kita bisa menjadi keropos kalau misalnya kita cuma konsumsi protein saja. Jadi perlu diingat ya, kalau misalnya kita perlu konsumsi banyak protein, kita juga harus diimbangin dengan asupan kalsium yang cukup. Kalau tidak, tubuh kita akan kekurangan kalsium dan tulang kita akan menjadi keropos. Oke, setelah membahas dua pertanyaan itu, maka sekarang kita sudah tahu ya, sebenarnya tubuh kita itu butuh banyak protein, baik kita itu hobi olahraga maupun tidak. Apalagi bagi orang yang ingin membentuk otot, konsumsi protein harian mereka akan lebih banyak dibandingkan dengan orang biasa. Tapi sampai di sini mungkin sebagian orang itu masih bingung ya. Protein yang bisa kita dapat di pasaran itu juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah protein alami. Contohnya adalah seperti daging, telur, susu, tempe, dan lain-lain. Yang kedua adalah protein yang dalam bentuk suplemen. Contohnya adalah misalnya whey protein dan juga asam amino. Dan di antara dua itu lebih bagus mana? Kalau misalnya kita mau membentuk otot itu, kita harus pilih konsumsi protein yang mana satu. Sebenarnya kedua itu hampir sama saja. Cuma perbedaannya adalah yang pertama, yang protein alami itu kita perlu waktu persiapan untuk memasaknya. Yang kedua adalah cepat saji. Jadi bagi orang yang tidak punya waktu atau waktunya tidak terlalu banyak, ya mungkin mereka pilihnya itu yang cepat saji. Biasanya untuk orang yang pilih suplemen protein itu karena protein harian yang mereka makan itu kurang. Dan mereka juga tidak punya banyak waktu untuk menyiapkan makanan protein.
Jadi mereka lebih baik pilih suplemen protein yang hemat waktu daripada tidak makan protein. Sampai di sini mungkin ada yang tanya, apakah perbedaan protein alami dan suplemen protein itu cuma begitu saja? Jadi nanti kita akan bikin satu video khusus untuk membahas perbedaan protein alami dan suplemen protein itu ada apa aja. Jadi nanti ceritanya lebih detail, kita bikin satu video khusus lagi ya. Oke, mungkin sampai di sini aja video kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jadi kalau misalnya suka dengan video kita, jangan lupa ya like, subscribe, dan share ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!